Langsung jadi konten. Langsung jadi konten itu. Tapi ada lagi jadi konten nih. Oh, tapi yang lebih dapat kontennya adalah re-uploader dulu. Oh, iya. Karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi re-uploader dan memonetize hal tersebut. Tapi ketika channelnya nanti tiba-tiba dah Hilang, nggak terima. Apa Ini konten gua yang ngedit, Gua yang motong-motong ngedit. Iya, motong-motong bagian dari ngedit sih, tapi haknya kan tidak didapatkan oleh kamu ya. Oke, kita bakal fokuskan kembali karena udah masuk di match kelima untuk hari ini. Hanya ada satu tim Indonesia yang bertanding, yaitu Bigetron Red Aliens. Karena ini grup B lawan grup C. Iya, Last match Weekendi akan ada 2 tim Indonesia, grup C lawan grup A. Iya. AC CA nih, Bas. Ini yang sekarang. Nggak nanti. Oh, nanti CA. Bukan AC. Bukan AC, karena Oke. kita ngikutin sistem yang udah ada aja. Jadi Oke. CA gitu. CA. CA. Kalau dari entah kenapa ya Flo ya, gue memperhatikan di PMGC kali ini tuh circle-nya di Sanhok selalu menuju ke arah Tatmok. Iya benar. Atas terus, Tatmok terus, Setuju. Tatmok terus. Berapa kali kita ngeliat Tatmok di Super Weekend berapa kali, terus kita ngeliat di Weekdays-nya juga beberapa kali. Dan di beberapa turnamen juga kayak mentalnya tipis-tipis. Kalau nggak tetap mau enter ke pegunungannya atau ke Yap. pental kiri dikit ke arah jembatan, tapi nggak jauh-jauh dari arah bagian utara. Tapi kita bakal kayaknya juga dari tim TSJ tampaknya pengen memulangkan TU yang lagi asik looting di Sahme, tidak mengetahui bahwa ada orang yang mengendap di bagian high ground. Ini the real cacing gaming dilakukan sama Secret Jin. Kalau misalkan mereka gugur di sini, kayaknya kesempatannya TU udah terpupuskan deh. Terpupuskan ya, tapi sementara mereka 44 poin. Iya, sementara ini 44 Tapi poin. last game. Betul. Jadi masalahnya ini adalah kesempatan terakhirnya TU. Betul, mereka perlu bermain baik dan luar biasa bahkan ya. Betul. Kalau pengen lolos ke Super Weekend. Tapi dari tim Aerowolf, mereka 49 poin, punya cadangan 1 game. Cukup aman. Tapi baik lagi, cukup tidak pernah cukup. Aman tidaklah cukup ya. Iya. Super aman yang benar-benar Harus cukup pasti. tuh. Harus pasti itu dia. Iya. Kalau hanya sekedar aman ya tidak menentu. Tapi kalau udah pasti lolos, itu baru. Kalau udah mulai aman, udah cukup aman, cukup tidak pernah masih cukup. Masih kurang itu. Almost it's never enough. Iya, itu dia. Jadi nyanyi gue ya. Jangan. Kenapa? Nanti Nanti viewernya hilang. enggak, nanti audionya kepotong. Oh, nanti audionya kepotong. Iya. Ya? Oke, udah mulai tidak jelas pembahasan kita guys ya. Karena tiba-tiba Sanhok menjadi sebuah map yang pasif. Ini udah nothing tulus buat grup B terutama. Tim-tim yang ada di grup B itu ASL, Absurd Slayer, terus Alpha 7, 4AM, DA, Konena Power, Secret Jin, The Unnamed, dan juga tim Zeus. Ini 8 tim yang tidak akan bermain lagi untuk di last match kita nanti. Kecuali mereka udah punya cukup banyak poin yang aman. Yang aman untuk mereka bermain di Super Weekend terakhir. Betul. Wait, tapi sepertinya bakal di Happy Birthday. Sukses ternyata Happy Birthday berhasil menjatuhkan bahkan 2 orang dari Alpha 7. Terjebak keluar dari ruin, sudah ditunggu oleh ASL. Ini dia, The Real HBD Gaming kali ini, di mana ASL langsung menumbangkan lawannya dengan HBD mereka laksanakan. Alpha 7 tampaknya diacak-acak kali informasinya oleh tim ASL. Ini sabar banget. Yang dilakukan sama ASL itu sama seperti yang dilakukan tadi siapa yang lagi kepantau juga deket Sahmi? Apa tuh? Ada yang lagi ngelok-ngelok juga kan di daerah-daerah deket Sahmi tadi. Si TSJ. Nah, si TSJ yang lagi Oke, maafkan aku guys. Ya, kita bakal kayak ini, saudara Lovazin bakal lompat parkur ke belakang, bakal coba menghindari fight di daerah Hatin, mengingat tinggal 2 member yang tersisa dan Footballis butuh game kali ini untuk memastikan mereka lolos. Dan kepercayaan diri yang cukup banyak dari Execute begitu ngeliat. Wih. 2 ke knock, 2 ke lobby, 2 lagi cok. Wah, langsung diudek tapi Alpha 7 apes banget tadi. Iya. Apes banget ya. Dipulangkan ke arah lobby mereka seutuhnya, bahkan tanpa membawa poin yang banyak, hanya 1 kill point. Ini padahal game yang penting dong mereka loh. Mereka butuh secure point tapi malah ditusunin dengan 1 poin doang yang mereka peroleh. Ya, ini bakal jadi pukulan keras sih bagi mereka. Di sini Bigetron juga bisa dibilang cukup aman sih. 2 game yang mereka mainkan kali ini ya kumpulin poin dikit lagi untuk memastikan pasti lolos ke regular Super Weekend terakhir. Betul. Error gue pengen ngomong final terus regular week Super Weekend. Gak bisa karena terlalu banyak prosesnya. Panjang prosesnya. Di apa ya, entah kenapa untuk akhir tahun ini tuh turnamennya tuh bener-bener panjang. Lu lihat deh dari PMPL Indo dan regional mereka masing-masing, mereka ke PMPL CA dan regional mereka masing-masing juga. Dari saya mereka lanjut dulu ke league yang ini, tapi sebelum itu ada PMWL waktu itu. Betul.
Panjang sih, Panjang banget seasonnya. Tapi sebenarnya menguntungkan juga buat scene PUBG Mobile ya, karena semakin banyak turnamen, semakin banyak juga player-player yang makmur dari prize pool yang mereka keluarin. Nggak pernah nganggur. Nggak pernah nganggur, betul. Betul. Karena lagi happening banget kan. PUBG Mobile menjadi salah satu game dengan kompetitif yang paling padat untuk 2020 ini. Betul, gue setuju banget. Apalagi dengan region yang mereka cover itu gede banget, luas banget untuk liga-liga masing-masing. Dan finalnya pun masih belum tahu kan kita kapan. Bukannya pas apa? tanggal. Jangan dipancing dong. Oh. Ceritanya kita nggak tahu. Kita belum tahu nih finalnya bakal dilaksanakan tahun ini atau tahun depan. Kayaknya kalaupun tahun ini berarti semua jajaran turnamennya udah selesai untuk tahun ini. Untuk putaran PMGC-nya. Tapi kalau dilaksanakan tahun depan berarti untuk tahun ini masih ada utang untuk grand final yang akan dilaksanakan tahun depan. Tapi kayaknya nanti finalnya finalnya akan dilaksanakan di tanggalnya ya. Wah, semakin terus kacau. yang berangkat kita bakal lihat akhir minggu ini. Betul. Berangkat kemana tuh? Ke final. Oh, grand final ya, karena tergantung poin super weekend. Iya. Itu maksudnya itu berangkat itu lolos ya. Maksudnya berangkat itu lolos ke grand finalnya. Betul, kebiasaan. Betul. Karena biasanya final itu identik dengan offline biasanya. Cuma karena sekarang ada ya nggak tahu lah, karena emang lagi masa pandemi kayak gini juga kan. Semua mengalami masa-masa sulit lah. Ya, kita bakal lihat lah nanti seperti apa ya. Betul. Yang nggak pernah sulit kayaknya analis kita tadi. Kenapa? Kita lagi butuh pemasukan gitu, dia buang-buang buang-buang duit. Lihat aja pas mukanya tersenyum mulu loh pas. Ya iyalah, lu nggak lihat itu berapa emas terpasang di jari dan badannya dia. Gila lo. Lu kalau lihat pas kalungnya dia ada 7 emasnya. Wah, kalungnya gede-gede. Aduh, Pitbull aja kalah gede. Waduh, kalungnya. Kalung dia bentuknya AGUS. Sudah mulai panas, Bung, kupingnya Bapak Agus kita ya. Iya. Kata dia, gue masuk juga lama-lama nih ke ruangan. Dia minta mic-nya dia dinyalain. Wah, ini dia. Akhirnya BTR perang, cuy. Lumayan, 1 poin pertama mereka bakal perang dengan EUT. Bahkan korban berikutnya berjatuhan akan menyusulkan. Wah, Luxi. Timing proningnya begitu tepat. Iya, drop shot sana baik serangan Luxi. Tinggal menyisakan 1 member tim EUT yang bakal kabur menghindari pertempuran kali ini. Dan kita bakal lihat dari very good tampaknya. Not very good kali game kali ini ya. Langsung ditumbangkan dan itu bakal lihat Cray coba kabur. Betul, dia akan mengamankan posisi yang lebih aman lagi. Dan dari Luxi, dia nggak healing dulu loh. Dia ingin nge-clearing high ground-nya dulu. Betul. Mau dibersihin dulu supaya pergerakan BTR semakin aman. Tinggal 1 player tersisa dari EUT. Kalau EUT sampai tusun di posisi ini tanpa poin kill, kelar sudah. Poinnya bakal kebalap sama tim-tim yang lainnya juga. Betul, tapi itu bakal gini juga dari tim Aerowolf. Meskipun dia nggak main, posisi ke-11 harusnya nggak kegeser sih Pak sampai ke 17 ya. Minimal 15-16 lah sejelek-jeleknya. Ya, betul. Ya, yang penting aman lah. Mau kegeser ke posisi 16 pun yang penting aman dan lolos ke Super Weekend. Kuncinya kan di situ. Super Weekend kuncinya. Baru mainnya gila-gilaan. Karena 1 hari waktu itu Aerowolf bermain, di minggu pertama mereka main di Super Weekend. Poin yang mereka dapatkan untuk Super Weekend pertama itu not bad. Jadi harusnya tugas mereka untuk ngejar ketertinggalan poin mereka tuh nggak terlalu sulit harusnya. Betul, tapi baik lagi sih performa lah. Ujung-ujungnya performa dan konsistensi. Apapun mudah kalau performanya mantap. Ya, sekarang kan cadangan mereka tinggal 15 match untuk match di Super Weekend supaya mereka bisa lolos ke grand final. Itu dia. Tapi kita bakal replay terlebih dahulu di mana? Di sini BTR gagal di HBD, mau di HBD malah digocek. Kelincinya dilompatin malah sama mau robot. Mau HBD BTR, Bos. Bercanda. Pare pam pare pare. Bentar lagi ngetren lagi tuh di TokTok ya. Karena berapa kali BTR mau di HBD dan gagal, karena BTR belajar dari pengalaman. Terakhir kali gue ngelihat BTR di HBD itu di saya Iconic ya. Iconic yang nge-HBD BTR waktu itu. HBD yang nggak nyampe 5 detik pas. Langsung rata. Sisa Microboy waktu itu. Terus Sisa Microboy kejebak di arah broken wall, double. 2 orang jump shoot di arah broken wall yang ngebuat Microboy nggak bisa berkutik waktu itu. Tapi ya itulah PUBG Mobile. Yap. Nggak selalu yang terkuat yang menang. Kadang-kadang yang bisa dibilang tim underdog malah bisa menang karena HBD. Dan keuntungannya tim underdog adalah cukup minim review game mereka di sosial media. Jadi secara harusnya ya itu pergerakan mereka bebas. Betul. Tidak terkekang oleh tim-tim lain ataupun nggak diincar sama tim-tim lain. Tapi ini orang 2 ngapain ya?
Orang tuh tanding, malah Oh, baris berbaris. petak umpet. Apa dia kangen sekolah ya? Biasa kan sekolah itu baris berbaris dulu sebelum masuk. Oh, ini kan sekolah kan? Ini bootcamp, Pak. Iya. Sekolah, iya bangunannya. Ini tempat olahraga tuh gudang-gudangnya kan. Betul, ada gymnya Ada juga. gymnya. Ini ruang-ruang kelas-kelasnya nih. Oh, ini ruang kelas terpisah ya. Iya, yang di luar Oke, biasanya kan. betul. Dan RRQ juga sudah mulai bertemu dengan Secret Jin. Satu pemain Secret Jin dipulangkan menuju ke arah lobby. RRQ udah mulai sedikit memanas. Karena RRQ kemarin 2 kali BBCD cuy. Betul, dan sekarang Bas, dia punya cadangan 2 game. Sama seperti BTR. Ini game kalau dia mainnya bagus, dia ngejar Nova. Di game terakhir, dengan menghadapi Nova, bisa aja dia menjadi peringkat nomor 1 untuk week ini. Karena gue tahu nih yang dipikirin sama semua tim, 24 tim yang berpartisipasi, pikiran mereka tuh satu, yang penting lolos dulu ke Super Weekend. Betul, tapi info aja ya, senior lagi main. Senior lagi main. Iya. Oh iya, gue tadi nggak Betul, ngeliatin ini replaynya. ininya. Set. Nggak Gila. ketabrak loh. BT-nya loh, lagi lewat. Karena temennya, kok gue yang di belakang ya kena ya? Bukan orang yang depan yang kena. Ya itulah sebuah posisi, karena posisi menentukan prestasi. Iya. Padahal udah duduk di belakang loh pas. Iya. Tetep aja prestasi yang gak dapet kali Itu kan ini. bagi tapi kan. Iya. Oh kan lebih tinggi bagi Lebih ya, tinggi duduknya. kalau bagi. Makanya yang di depan tuh aman, dan yang di depan kalau lo jadi supir, lo ngendarain bagi, lo punya beberapa tiang-tiang yang bisa nge-cover tembakan dari luar. Gak seberapa. Tapi seenggaknya ada persentase di blok sama tiangnya, bro. Kalau lo di belakang udah duduk paling tinggi, jongkok pula. Oh iya, kalau lu ngadep ke depan, itu lu jongkok kan? Jongkok. Lebih tinggi lagi Lebih kan? tinggi lagi, lebih high ground lagi itu daripada baginya, dan ternyata high ground position yang tidak terlalu menguntungkan untuk DA, di mana Slim langsung di take down oleh 4AM karena mereka sedikit demi sedikit udah mulai naik ke arah Paradise. Betul, tampaknya 4AM benar-benar mengamuk pada game kali ini, di mana dari tim DA sudah mulai kejar juga oleh pergerakan lawannya, di mana 4AM sudah mengelilingi area Paradise. Circle pun harusnya cukup enak untuk mereka kuasai kalau mereka bisa mendapatkan Paradise menjadi penghubung antara circle kali ini. Dan dari tim 4AM tampaknya benar-benar mengamuk, angry, benar-benar se-angry-angry-nya. Langsung naik ke atas bukit, coba mengejar tim DA ini, ditubruk pertahanan dari tim DA kali ini. Betul, Shinhei perlahan naik, pelanan pasti spray through the smoke, mendapatkan 2 player. Hasaki 2 tumbang begitu aja. One man show yang begitu apik, split position yang begitu baik dilakukan oleh 4AM. Ya, kita bakal kali ini dari tim 4AM lagi berusaha untuk secure kill-killnya, tapi dari tim DA tampak kedua lagi nggak mau nge-backup. Sedikit takut ya untuk mendatangi pertempuran dari 4AM yang benar-benar cepat dan pasti penyerangannya. Karena Ewan juga ingin masuk menuju ke arah Paradise. Ini harus dipertimbangkan sekali kalau misalkan DA ingin survive lebih lama lagi, karena posisi mereka posisi yang paling enak akan diincar sama semua tim kalau kata Wolfie. Ya, itu pastilah. Itu pasti. Dan Karena yang tahu itu enak, nggak cuma 1 tim 2 tim doang. Semua aja tahu itu tempat yang enak. betul. Dan ini menjadi PR juga, di mana Saulus akhirnya berhasil mendapatkan 1 player dari 4AM. Hasaki tadi hampir saja menembakkan M24-nya, namun masih tercover dengan 1 gundukan yang ada di depan Saulus persis. 1 pick off berhasil mereka amankan, dan sepertinya dari DA akan regroup kembali setelah mengatur dan memperlambat tempo push dari 4AM. Iya, kita bakal dari 4AM kali ini dengan Span yang kena sudah di revive juga. Harusnya mereka akan ngebangun kembali serangannya, apalagi mereka sudah mendapatkan bagian luar dari Paradise. Mereka punya pilihan untuk kabur ataupun stay dan coba membegal pergerakan tim-tim lain. Dan tampaknya arti nomor 18, A1, Awan sudah mau datang juga kali ini menuju ke area Paradise. Ini bakal jadi showdown 3 tim, bahkan ada tim Secret juga yang join the fight. Ya, tapi Secret lebih milih motong rotasi mereka BTR di bagian rumah besar di arah luarnya, dan BTR juga bakal join to the fight, akan fight dengan A1, DA, 4AM dan juga tim Secret. Sementara A1 bakal memotong rotasi dari Secret, namun Secret terlebih dahulu masuk ke bagian rumah yang mereka inginkan. Tertahan sedikit, Dante healing terlebih dahulu juga, sementara Sinister bakal melakukan setup smoke. Mereka bakal masuk lebih dalam lagi ke arah Paradise-nya, dan Bigetron akan berada di bagian belakang dari A1. Close combat, Luxi berhasil mendapatkan 1, Jax dipulangkan menuju ke arah lobby, Ryzen menjadi eksekutornya. Bigetron perlahan bakal nge-push ke arah A1. 4 lawan 3 kondisinya sejauh ini. Sementara di sisi lain A1 kembali tumbang, kali ini bakal langsung di-push sama DA, namun backup position dari 4AM begitu rapi. BTR akan mereka join the fight kali ini, mendengar ada yang join. mulai tumbuk-tumbukan juga. BTR bakal langsung masuk dan pertahanan lawan. Lemparan bom dari seorang Yuhai Boy menuju ke arah 4AM. Belum menemukan lawannya, tapi spray down yang baik banget
menumbangkan satu player lagi dari tim 4AM, menyisakan 2 yang masih aktif dan perlu di revive secepat-cepatnya. Betul, ini masih ada 2 player yang tersisa. Sinhe bakal merevive rekannya terlebih dahulu. Tidak ada angle lagi dari arahnya Secret untuk menghanguskan semua player dari 4AM. Ya, PTR tanpa ampun juga sedang menghabisi tim Awan kali ini dan pengen masuk dalam area Paradise dan menguasai Paradise juga. Mengingat lagi banyak yang bonyok-bonyokan di dalam Paradise. Ini Paradise chaos ya. Tadinya cuma 2 tim, sekarang tiba-tiba ada 5 tim, 6 tim bahkan di sekitar Paradise. Bigetron sudah berhasil masuk. Kali ini ada 6ix9ine. 6ix9ine tidak terlihat dan surprising pick yang berhasil mendapatkan 2 player dari Red Aliens. Akankah menjadi korban yang ketiga? Ternyata 2 di korban menjadi sebuah kill terlebih dahulu. Running shot dari seorang Ryzen ada di sebelah kanan. Ada bantuan juga dari arah sebelah kiri dan berhasil diamankan. What a nice shoot dari 6ix9ine. Berhasil mendapatkan 3 player. Hampir meratakan Red Aliens seorang diri. Gila nih orang. Wah, gila ini orang. Dia menumbangkan 3 player dari tim BTR. Dia benar-benar dengan satu serangan yang sangat-sangat cepat langsung meng-N3 bahkan. Bukan di knock lepas, di N. Gue speechless banget tadi. BTR. Gue speechless banget yang dilakukan sama A1. 6ix9ine bener-bener gila banget cara bermainnya dia. Itu dia bajunya gelap, nempel sama batu. Iya, itu nempel di batu, tanpa kelihatan, tanpa terlihat. Langsung muncul menumbangkan 3 anggota tim BTR. Betul, sangat disayangkan tapi inilah sebuah match. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang posisi enak, kadang posisinya nggak enak ya. Tergantung dengan situasi dan kondisi. Betul, makanya kita harus tetap mensupport seperti yang sedang dilakukan sama tim Secret yang masih melanjutkan perang bersama dengan 4AM. 2 player mereka kembali dikenok, granat bakal dilempar namun tidak menggapai. Akan dibakar Hasaki hidup-hidup, tidak dibiarkan untuk di-revive ternyata. Dan Rex masih mendapatkan timing untuk melakukan healing karena ada backup fire dari yang lainnya. Iya, nampaknya dari tim TS benar-benar mengunci pergerakan dari tim 4AM. Tapi lihat yang masuk zona, cuma satu tim doang. Zeus di dalam compound mereka, yang lain tidak ada satupun tim yang masuk ke arah zona. Dan zona pas, lagi-lagi dekat Tatmok. Betul, deket Tatmok dan hanya satu tim yang sudah masuk. Ini tempat paling prima yang ada di dalam zona. Compound di dalam Compound. circle. Dan tampaknya dari 4AM juga tidak mau tumbang begitu aja. Mereka menumbangkan tambah-tambahan anggota lagi dan tampaknya The Unnamed TU pulang di posisi ke-12, 13 bahkan yang menyusul Kolina Power di posisi 12. Ini berarti TU tampaknya poin mereka kumpuli sangat-sangat minim. Hanya 1 poin dari tim EUT juga tumbang dengan 1 poin doang. So kita bakal melihat kedua tim TU dan juga EUT only 1 point game kali ini. Ya, ini 4AM juga tinggal Sinhe doang. Secret Jin sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Dipotong rotasinya juga. Ada Secret yang ada di bagian bawah dari 4AM. Berusaha menghindari pertemuan antara Secret dan juga 4AM. Tapi Sinhe semakin ke arah bawah dan mendapatkan satu area yang cukup aman untuk healing. Betul, tampaknya dia juga nggak bisa dikejar oleh tim TS ya. TS yang yang nggak mau terlalu terbuka juga. Mereka bakal lebih fokus ke arah circle. Tapi kalau mereka lihat ada free kill, bakal dikejar pasti. Tapi harusnya Zeus yang chicken sih. Kalau kita lihat dari segi posisi ya, itu open semua. Arah dari arah Paradise keluar untuk menusuk ke arah circle itu open field. Paling ada batang-batang pohon dan ada batu-batuan kecil doang. Dan itu pun nggak banyak jumlahnya. Ya, kita bakal surprisein dengan total 12. Ada first aid yang dia pegang tampaknya. Dari tim arah kecil bakal pulang di posisi ke-8 menyisakan 7. Total tim yang tersisa minimal better bakal bawa pulang 7 poin pada game kali ini. Kita bakal ada tim TS tampaknya nggak mau melepaskan tim 4AM begitu aja. Ryzen juga bakal maju pelan-pelan. Tampaknya ada tim X juga bakal berada dulu. Tapi Ryzen akan kelihatan kali ini tampaknya tidak. Masih aman, masih selamat. Tapi dari tim X juga mau tumbangin 1 by 1 anggota mereka oleh tim Navi. Betul, Navi pun masih try hard untuk mendapatkan base placement mereka. Footballis dipulangkan menuju ke arah lobby, execute. Satu pemain mereka perlahan-lahan dimakan oleh Blue Zone, hanya menyisakan 1 orang saja. Last man standing mereka, begitu juga dengan Navi yang hanya menyisakan 1 player aktif yang masih berusaha untuk masuk ke dalam zona. Sementara dari tim Zeus kembali mendapatkan 1 korban dari tim Secret. 4AM, Sinhe akan nggak cuma nembak ke arah tim Secret? Belum, masih nahan. Belum. Masih Wah, ditembak nembak akhirnya. dia. Memberanikan diri untuk mencari kill-kill tambahan dan langsung lari. Lihat abis yang ngebunuh dia nggak pakai lama-lama ngintip, langsung lari, langsung nutupin angle lagi dan coba untuk mengamankan posisi dia selama mungkin. Dan movementnya dia tuh aman banget. Dia tercover dari arah Zeus, namun ternyata tidak dari pandangannya iShoot. Last man standing dari 4AM berhasil dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan kali ini Ryzen dapetin 1 orang, ingin dikonfirm menjadi sebuah kill. Langsung dikonfirm dan tidak sempat ternyata. Sebelum mendapatkan kill, Blue Zone memakan nyawa dari Ryzen. Tidak masalah, nice try untuk Red Aliens di Sunhawk yang kelima hari ini. Betul, tapi tampaknya pas kali ini dari solo player cukup banyak yang saling menumbangkan. Bahkan sekarang dari tim Secret akan menghadapi 4 anggota Zeus ini. Zeus cuma di dalam compound loh. Cuma di dalam compound, pemain-pemain solo yang meratakan semua tim di luar. Yap,
tembakan Zeus cuma ngezoning out dari komponen mereka, ngebuat semua tim mengurungkan niatnya buat ngambil dan nge-retake komponen mereka. Udah itu doang tugasnya mereka. Sisanya yang perang adalah player-player dan tim yang berusaha masuk ke dalam circle. Pertanyaan gue pas, apakah ini Sunhawk tercepat yang kita pernah tonton? Gua Hampir. rasa pernah lebih cepat sih. Tapi nggak beda-beda jauh. Tapi nggak beda-beda jauh banget. Nggak beda-beda jauh banget. Dan waduh, Matoy udah mulai ketahuan 3 lawan 4. Apakah Sweeping udah. bisa memberikan best momennya? Lempar dar meledak Akhirnya dan termakan sama Molotov. Alright, winner chicken dinner untuk Zeus Mage